Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah di sore hari ini Tuhan. Satu minggu kami lewati bersama Tuhan. Kalau kami hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami. Urapi kami Tuhan semua, bahkan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan, sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biar di tempat ini kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sore hari ini, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Pengkiando, urapi dia Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tenangkan hati kita mau tetap di dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, ini kami anak-anak Tuhan yang datang ke hadirat-Mu, mau membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Yesus yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, sampai pada hari ini kami melihat kebaikan Tuhan nyata. Semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami adalah baik. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
sekali lagi kita nyatakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, bukan dengan, bukan dan kami katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kami katakan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dengan iman katakan, ku pandang wajah-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu, kami berseru, peganglah
pujian kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab tidak ada pertolongan lain yang kami dapat hanya daripada Yesus. Hanya Yesus saja sumber pertolongan kami. Kami mau memandang wajah-Mu yang penuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kembali Bapa, ada saat yang sangat penting dan menentukan dalam hidup kami adalah kami ibadah di tempat ini. Kami sudah siap secara total, baik jiwa, pikiran, hati maupun fisik kami. Biarlah Roh Kudus sampaikan sesuatu yang memang diperlukan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini walaupun kepentingannya berbeda. Sampaikan bahasa sederhana. Kami siap untuk diberkati dan kemudian memberkati Bapa. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saudara, saya banyak dengar dari cerita teman-teman anak muda. Ada satu film yang memang cukup bagus, Miracle Number 7, ya. Saya sebenarnya kepingin nonton, tapi nanti karena saya tertarik. Dan ternyata ini memang meniru drama drakor, saudara. Ya, tapi pihak Korea sendiri mengakui buatan Indonesia jauh lebih baik. Ya, jadi siapa yang nanti mau nonton bareng sama saya daftar di depan dulu ya, rame-rame. Karena saya mendengar ceritanya itu tentang seorang ayah yang autis melahirkan anak autis tapi difitnah karena kebaikan dan akhirnya mereka harus mati. Jadi ini menguras tangis ya. Dan saya suka memperarat hubungan antara anak dengan orang tua. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sederhana. Apa peranan mama terhadap masa depan anak-anaknya? Ya. Peranan ibu, mama itu sangat menentukan masa depan anak-anaknya. Dan kita akan melihat dua sosok wanita hari ini. Yang pertama, ya kita bangkit berdiri, kita akan baca, saudara. Silakan, Yohana. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil serta dayang-dayangnya. Berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, 9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Terakhir ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Silakan duduk.
Ini kisah tentang seorang ibu yang pertama. Perhatikan ayat pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Kenapa ayat ini dicatat di dalam Alkitab? Karena laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Lewi kalau di Alkitab itu pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi jelas pernikahannya sangat diberkati Tuhan. Yang kedua, naik lagi Yohana, 1 ayat. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ngapain anaknya disembunyikan? Menikahnya sah kok. Bukan kecelakaan, benar kan? Kita perlu latar belakangnya. Nah, saudara, saya ingin jelaskan. Waktu Mama Musa mengandung bayi ini, dekrit Fir'aun, regulasi atau peraturan yang dikeluarkan, pokoknya anak bayi lahir di bawah 3 bulan harus dibunuh total. Jadi bayangkan situasinya. Ya, Anda kalau membaca ayat di atasnya, ada dekrit terakhir dari Fir'aun. Semua anak laki-laki yang lahir usianya paling tinggi 3 bulan harus dimatiin. Ngeri enggak kira-kira mengandung, saudara? Saya percaya mamanya Musa pasti berdoa, Tuhan, anak ini dari Tuhan. Tapi kalau aku boleh minta, bisakah lahir perempuan supaya dia selamat? Ya, tapi ternyata doanya enggak dijawab, saudara. Yang lahir bukan perempuan, tapi laki-laki. Berarti malapetaka kan? Di sini kesimpulan pertama. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa kita agar rencananya berhasil. Amin. Jadi coba kalau doamu gak dijawab, mengalahlah kepada Sang Maha Kuasa. Karena dia ingin rencananya tidak akan gagal lewat hidup Anda. Walaupun Anda harus menderita. Sudah punya pengertian ini? Jadi kalau ada doa tidak dijawab, berarti Anda harus mementingkan rencana Tuhan daripada rencanamu sendiri. Saudara, kenapa dia sembunyikan? Anak ini kan nangis, saudara. Tapi setelah disembunyikan 3 bulan lamanya, dia lupa anak ini nangisnya tambah kencang gak, Bu? Makin gede tambah kencang kan? Jadi mau disembunyikan di mana lagi? Solusi pertama, plan A, plan B, gagal total. Tapi Tuhan kasih hikmat. Perhatikan ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Karena tangisnya kencang, saudara. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Saudara mungkin pernah nengok ke sungai Nil ya, kalau ke Mesir. Di sana itu penuh dengan buaya sungai Nil. Anda pernah nonton Animal Planet atau Geografis ya? Buaya sungai Nil itu melebihi gedenya buaya di seluruh dunia. Terbesar milik sungai Nil. Dan pada saat itu belum ada produksi loh. Sabuk, tas, sepatu. Jadi buayanya nggak ada yang membunuh, saudara. Jumlahnya gede banget. Nah, saya nggak tahu, saya di sini mencoba menguras perasaan mama ya, wanita. Dia cuma dapat jalan daripada dibunuh. Dia ambil keranjang seperti tempat mandi baby, itu dipakal dengan jerami, dicampur dengan ter supaya air nggak bisa masuk. Terus dihanyutkan di sungai Nil. Saudara tega nggak? Saya mau tanya. Seandainya saudara jadi mamanya Musa, berani ngambil keputusan seperti ini? Berat, Bu. Kadang-kadang hidup itu diperhadapkan di persimpangan yang kita memang sulit, mau kiri, kanan, muka, belakang, nggak ada jalan. Tapi saran saya, secara pengetahuan ya, jadi kalau saudara punya persoalan, taruh di meja, lihatlah solusi 1, 2, 3, 4. Ambil yang terbaik di antara yang terburuk. Amin. Ambil yang terbaik di antara yang paling buruk. Itu langkah pertama. Saya percaya Mama Musa itu tukang doa, saudara.
Itu pun doanya nggak dikabulkan. Pelan-pelan saya nggak tahu hatinya gimana, dibuang di sungai Nil. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Sekarang perhatikan ayat 4. Ya. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Sampai di titik ini saya percaya Mama Musa itu orang yang mampu merangkul kenyataan, tidak memberontak terhadap fakta apapun. Oke? Makanya teman-teman di sini jangan suka berontak sama Tuhan. Sejelek apapun peristiwa yang menimpa Anda. Tapi kalau cara berpikirmu jernih, sikap batinmu benar, semuanya akan jadikan lebih baik untuk hidup Anda. Amin. 2 itu. Berpikir jernih, hening, ya, dan sikap hati yang tepat dan benar. Tuhan akan tolong Anda. Apapun situasimu. Tapi namanya manusia, walaupun dia percaya kepada Tuhan, kakak Musa disuruh ngikutin. Ini berarti tanda kekhawatiran seorang ibu. Dia percaya Tuhan, tapi manusia punya tetap rasa khawatir kan? Waras kok. Ya, dia coba lihat, kamu ikutin. Si kakak ngikutin terus saudara. Sekarang perhatikan ayat kelima. Kita masuk ke puncaknya. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau, maka disuruhnya hamba perempuan itu mengambilnya. Saudara pikir ini kejadian kebetulan? Bisa aja kan? Yang namanya keranjang itu lewat dulu, setelah 100 meter baru putrinya turun. Bisa enggak? Atau waktu putrinya turun, itu keranjang masih 200 meter di belakang. Bisa kan? Tapi kenapa nih bisa ngepas? Rencana Tuhan 0,01 mm tidak pernah tidak tepat. Amin. Semuanya tepat. Loh kok bisa? Waktu putrinya sampai di tepi sungai, itu kalem aja dia lewat. Sudah. Siapa yang ngatur? Gelombang di sana gede loh. Arusnya kencang. Kenapa kok bisa dalam bahasa kebetulan? Dalam hidup tidak pernah ada kebetulan untuk saya. Semua ada yang maha kuasa. Amin. Terima aja, rangkul fakta, jangan memberontak, terima kenyataan dan selesaikan bersama dia. Ini masih belum seberapa. Terlihat oleh dayang-dayangnya. Sekarang ayat ke-6, perhatikan. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat ini menandakan Musa sudah terpojok. Saudara. Mati kan? Yang nemukan anaknya sang pembunuh. Putrinya. Yang kedua, mereka tahu ini bayi orang Ibrani. Ada jalan? Kadang-kadang Tuhan menuntun kita ke satu titik. Seolah-olah Tuhan menghancurkan hidup saya. Seolah-olah. Tuhan itu gayanya selalu seolah-olah. Dia suka bermain dengan kita, saudara. Percayalah. Sampai di sini kelar gak? Putrinya ngelihat Ibrani, anaknya sang pembunuh, dekritnya jelas. Anak di bawah 3 bulan, potong lehernya. Tuhan bikin kejutan terhadap hati mama ini, saudara. Selesai kan? Putrinya gak bisa berbuat apa-apa kok. Tapi Tuhan tidak selesai di cerita ini. Kita lanjut. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Di sini yang ngambil inisiatif siapa saudara? Putri Firaun atau kakaknya Musa? Namanya orang berserah. Kadang-kadang perlu inisiatif. Doa itu perlu tindakan. Setuju? Bertindak sambil berdoa. Coba kalau dia tadi ketemu putri Fir'aun, terus si kakaknya Musa lari dulu. Mama, Musa ketangkep, Musa ketangkep. Ceritanya jadi gini. Saya juga nggak tahu ceritanya kemana. Ya. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani dan menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Si anak itu ambil inisiatif. Tuan putri, ini keberaniannya dari mana? Dari Tuhan, Bu. Ini anak remaja nggak mungkin berani menghadap putri Fir'aun. Dia nanya,
Tuan Putri butuh babysitter. Ya. Aku punya inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan itu bagi Tuan Putri. Di sini siapa yang di rumah punya babysitter? Angkat tangan. Enggak apa-apa, Anda gaji-gaji Anda sendiri kok. Saya cuma nanya. Cuma saya kaget, kadang-kadang anak satu babysitternya 3. Yang satu buat anaknya, yang 2 buat bapaknya kali. Saudara, saya ini 6 orang bersaudara, saya nomor 4. Ya 77 tahun yang lalu lah. Mama saya nggak pernah punya babysitter, nggak punya. Tapi anaknya semua jadi sarjana, oke? Termasuk Bengki. Hidup susah, saudara. Nggak punya babysitter. Jangan lagi kasih gaji babysitter. Kita makan aja kadang-kadang telur 1 dibagi 6, Bu. Tapi pinter, makanya kalau jangan terlalu banyak makan, goblok. Percayalah. Saya berterima kasih ya sama mama papa. Makan itu telur 1 dibagi 6, Bapak Ibu. Bisa sarjana. Anda kebanyakan makan dodol. Percaya enggak? Ya, nah. Terus akhirnya apa? Yang ke-8. Ini ceritanya makin menarik, Saudara. Saud putri Fir'aun, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi ini. Tadi Mama Musa takut kehilangan bayinya enggak? Takut. Tapi kalau dia taat, apa yang kamu takutkan itu akan terjadi. Tapi Tuhan mengembalikan. Jangan takut kehilangan nyawamu. Orang bisa bunuh saya, tapi orang tidak pernah bisa membunuh keyakinan dan apa yang saya yakini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Titik. Amin. Jangan jual Tuhan murah, saudara. Apalagi karena pacaran. Aduh Tuhan Yesus, tolong. Ya. Saudara takut kehilangan itu ganteng. Tuhan siapa yang lebih ganteng? Lah kalau dapat lebih jelek, apes. Kan gitu. Lo masa saya mau marah sama Tuhan? Tuhan mungkin berpikir lebih baik. Ini ganteng tapi duitnya tipis, bro. Gua kasih yang lebih jelek tapi tebel. Ayo milih mana? Ganteng duit tipis atau jelek tapi duit kencang? Angkat tangan, siapa yang milih? Hidup itu pilihan. Gak ada yang milih. Ntar dapat nggak karu-karuan loh. Ya jelek ya jelek, tapi jangan kebangetan supaya kalau malam bangun nggak sampai step gitu, saudara. Duit itu perlu, jangan cuma makan ganteng, bro, lapar. Setuju, Bu? Ekonomi sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Ganteng nanti makin tua makin jelek. Tapi kalau ekonomi makin tua makin kencang. Amin. Jadi pilih mana? Ganteng atau ekonomi? Sekali gue ini nanya beneran. Saya memang terkenal menjebak, tapi kali ini enggak. Ingin ngajar Anda bener gitu loh. Ya, keseimbangan, bener. Duit tetap perlu, Bu. Saya sering kali nanya anak muda, kamu mau dapat laki gimana? Yang penting anak Tuhan. Mereka tek lah ngomong. Terlalu klasik banget. Iya anak Tuhan tapi nggak punya gawe ngapain? Lu mau ngawinin orang itu? Nggak mau kan? Jadi jangan, itu semua perhitungan. Lantas di sini Tuhan mengembalikan seperti semula, pergilah gadis itu memanggil ibunya. Ya, kita lanjut ayat 9. Ini seru saudara. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah, tapi putrinya nggak tahu kalau itu ibunya, Bu. Nggak tahu, ini kalau Tuhan bermain tuh rapi ya. Bawalah bayi itu, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Saudara pernah ibu nyusui anak kandung, terus Pak RT lewat, susuin Bu ya, ntar tiap bulan gua kasih gaji. Ada. Pendetamu aja nggak ngomong begitu. Kalau ikut Tuhan itu yang nggak kepikir jadi terpikirkan. Amin. Coba kalau tadi dia nggak taat, beli susu bingung Mama Musa. Aduh gimana? Ini enggak, sudah nyusuin anak sendiri, dikasih upah lagi. Ini loh, taat itu berarti diberkati. Walaupun kenyataannya ngomong enggak mungkin.
Ya, ibu kalau nggak percaya yang punya bayi besok mulai ke depan jam 10 pagi sambil manasin babynya, nyusuin bu, RT-nya lewat. Aduh ibu, susu ntar gue kasih gaji. Dia mau ngelihat ibu aja bukan mau bayarin bu. Ya, kemudian perempuan mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat yang ke-10 perhatikan. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Ibu ini tahu haknya, Bu. Dia tahu kewajibannya. Ya. Di sini siapa yang masih bayi diambil orang? Tolong angkat tangan. Waktu masih bayi Anda diberikan kepada siapa? Kalau enggak ada, sayalah orangnya. Umur 5 hari, saya diberikan kepada kakak mama saya. Cuma kebetulan kakak mama saya itu orang kaya banget saat itu. Ya. Jadi masih kecil sudah naik pesawat, sudah naik helikopter, sampai setua ini tetap naik pesawat. Kalau Anda kan naik becak terus. Capek Bu. Ya, saya umur 5 hari. Jadi saya panggil mama saya itu tante, panggil tante saya mami. Satu hari, waktu sahabat saya meninggal, saya ke rumah sahabat saya, mama kandung saya datang, Bu. Waduh, saya sudah tahu itu mama saya, tahu. Waktu ketemu, saya ngomong gini, tante, maaf ya, saya tahu tante yang ngelahirin saya. Tapi kalau tante tanya, apakah saya mencintaimu? Enggak. Enggak ada perasaan cinta setitik pun. Yang saya cintai adalah orang yang mengambil saya. Ya. Jadi saya ini umur 5 hari sudah dikasih, Bu. Ya. Tapi saya enggak bisa. Makanya kalau ada orang lebih cinta mama kandung daripada yang ngambil, yang sakit jiwa itu dia atau saya sih? Enggak bisa, Bu. Sampai hari ini perempuan yang pertama kali saya cintai adalah mama angkat saya. Saya jelas kok, waktu SMA saya ngomong itu. Enggak pernah lupa dengan kalimat saya. Mama saya kandung cuma diem aja, ya sudah enggak apa-apa. Kamu hidup baik-baik ya. Iya. Udah, cuma gitu aja. Jadi saya enggak punya setetes cinta untuk mama kandung, enggak ada. Apalagi papa, enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Mengangkatnya menjadi anaknya. Jadi nasib Musa itu hampir kayak saya, saudara. Makanya kalau anakmu mau jadi besar, tawarkan ke orang. Ini mau. Dan menamainya Musa. Katanya aku telah menariknya dari air. Setiap nama itu pasti punya arti. Saudara tahu arti namamu? Orang manggil saya kadang-kadang salah, saya marah, Bu. Nama saya kan Pengki. Manggilnya, Pak Pengki, Pak Pengki. Pengki itu buat nyaruk sampah itu loh. Waduh, maaf ya Pak, ya Pak. Iya dong. Masa kepala saya buat nyekrop sampah? Tapi saya enggak nyalain. Ya. Saudara, kalau Anda ke makam mama saya, Anda akan kaget. Mama angkat di sebelahnya, mama kandung saya di sini. Ada 2 nama berbeda, tapi itu saya. Ya, kan orang Cina biasanya anak-anaknya semua ada di makamnya kan? Anda jangan kaget. Loh, nama saya di sini, nama saya juga di sini, tapi beda nama, saudara. Saudara mau tahu asli nama saya? Gua buka dah hari ini. Ya, nggak apa-apa, kita nggak usah nipu diri sendiri. Nama saya aslinya, Bu, Ang Sun Peng. Itu dari mama kandung. Tapi setelah dikasihkan ciciknya mama ini, nama saya diganti menjadi Tan Sun I. Ya, beda kan? Tapi orangnya saya. Wah mikir, gila ya. 2 orang di makam, nama beda. Ntar yang satu masuk neraka, satu masuk surga. Ya, apalagi nama saya? Ang Sun Peng. Satunya Tan Sun I.
Nanti di lift jangan panggil, Suni. Wah tempeleng juga saudara. Ya, jadi itulah sejarah saya. Saya tidak pernah tahu sosok cinta papa dan mama kandung. Makanya Pak Konrad sering cerita sama teman-teman. Hati-hati Pak Pengki itu orangnya keras banget. Ya karena latar belakang. Saudara, terus saya jadi pelaut, kerja di kapal. Ya kan, itu membentuk karakter saya. Tapi setelah saya terima Tuhan, semuanya dijadikan positif. Saya tetap keras, tapi saya tegas. Tapi saya lembut, Bu. Semuanya dirubahkan menjadi positif. Saudara bisa merangkul kenyataan, menerima fakta. Itu yang pertama. Kedua, seorang mama harus punya kerelaan untuk melepaskan. Nanti saat pernikahan, ya, engkau akan melepaskan semuanya. Kamar-kamarmu akan jadi kosong dan berujung sendirian. Pelajaran pertama, saya tantang para mama. Siap mendidik dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Amin. Kedua, kadang-kadang doa kita digagalkan Tuhan, supaya rencananya tidak pernah gagal dalam hidup. Amin. Yang ketiga, miliki hati, bukan kemelekatan, tapi rela untuk melepaskan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Setuju? Ya. Dan keempat, serahkan ujungnya kepada yang maha kuasa. Semua dijadikan lebih baik dan jadilah Musa. Ya. Jadi saudara harus tahu siapa di sini yang mengandung? Ya. Kasih nama Musa. Kalau keberatan, kasih nama Pengki. Udah, selesai. Paling tidak kita family lah sama Musa. Oke, sekarang kita lihat sosok mama yang kedua. Baru saya ngambil kesimpulan. Kita bangkit berdiri dulu. Bukain Yohana, sosok mama yang kedua tadi. Ya. Ini kalau nggak bisa keluar, gue juga lupa ayatnya, sudah tak catat tadi. Ya, maka datanglah ibu, ini sosok mama, anak-anak Zebedeus, saya nggak tahu namanya, serta anak-anaknya. Itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Ini mama kurang ajar juga. Anaknya dua-dua, satu di kanan, satu di kiri, terus Pengki ditaruh di mana? Dia lupa orang, saudara. Ya, yang ketiga, naik lagi satu, tapi Tuhan Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. 24, ya, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Amin. Silakan duduk. Baik, saya akan urai juga satu persatu. Perhatikan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Ya, ini kemungkinan suaminya masih ada atau cerai ini? Ayo, cerai atau masih ada? Gak usah dipikir, Bu. Itu gak penting, gak jelas. Orang suka kejebak dengan saya. Mana bapaknya? Lu ngapain? Dia bukan suamimu, itu urusan dia. Serta anaknya itu kepada Yesus lalu sujud. Sampai di sini cara penyembahannya hebat ya. Sujud loh. Benar-benar delosor, Bu. Di hadapan Yesus untuk apa? Ini motivasinya. Jadi bukan sikap tubuh, tapi sikap hati. Anda berdoa itu motivasinya apa? Motivasinya minta. Tapi sampai di sini, ini ibu yang hebat. Dia berjuang, dia mau sujud demi masa depan anak-anak.
Hebat kan? Sampai di titik ini saya salut sama Mama Sibelius. Kita naik satu lagi ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, beri perintah. Ini kan sampai di sini berubah jadi kurang ajar ini ibu. Dia memberi perintah supaya Yesus memerintahkan. Ini kan gila bu. Ya, dia memberi perintah supaya Yesus memerintahkan. Jadi derajat Yesus itu diturunkan di bawah dia, saudara. Kepada kedua anakku, ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Secara mama dia nggak salah kok, ya kan? Tapi sorga nggak bisa perwakilan orang lain. Mama berangkat sendiri, anak berangkat sendiri. Yang penting dia berani datang, ya. Tapi datangnya salah. Dia memberi perintah supaya Tuhan memerintahkan. Ya, soal kursi. Hidup itu harus mau diproses dan mampu berproses. Gak ada sesuatu terjadi tiba-tiba. Misalnya gini, saudara kepingin gak? Nanti satu hari gajimu, penghasilanmu per bulan 50 juta atau 100 juta? Mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Jadi penghasilanmu sekarang kecil ya? Oh Tuhan tolong. Kejebak juga kan? Gini caranya, Anda berdoa kan? Tuhan saya minta penghasilan 50 juta. Saya yakin Tuhan jawab. Cuman caranya mungkin Anda gak pikir. Tahun depan gajimu dinaikin 100%. 20 juta. Tahun depan lagi 30 juta. Tahun depan lagi mungkin 40. Tahun kelima engkau punya penghasilan 50 juta. Percayalah. Saudara, doa itu juga melalui proses. Enggak ada gaji itu turun mujizat. Amin. Enggak ada, saudara. Semua berproses. Dibutuhkan kesabaran. Proses menunggu. Enak mana? Mencari atau menanti? Mencari, itu pinter. Sama yang dijawab tadi. Iya. Kalau mencari, itu masih punya tindakan, Bu. Kalau menanti itu kan nunggu angin, nunggu godot lewat, saudara. Saya mau tanya, cari jodoh itu mencari atau menanti? Mencari bu. Yang dicari siapa? Perempuan belum ada. Ada kambing betina. Adam gak mencari, dia tidur kok. Bener gak? Gak ada usaha mencari bu. Terus ibu coba. Ini anak-anak muda coba, sampai 10 tahun dia nggak lewat-lewat terus gimana? Ini memang susah. Yang pertama, mencari bu. Ya, nggak mungkin. Saya juga nggak ngerti cara Tuhan ya. Waktu Hawa didatangkan, dia dalam keadaan tidur. Kenapa harus ditidurin dulu? Kok nggak dibuat melek? Kalau dibuat melek bu, Alkitab nanti penuh. Isinya bisa 3 kali ini. Dikasih rambut ikal. Kalau melek ya, Adam bilang, enggak cocok Tuhan. Gua minta lurus rambutnya. Dirubah lagi. Ini kok hitam, kurang kuning. Rubah lagi. Lama-lama jadi bunglon tuh perempuan. Makanya dibuat tidur. Sekarang di cowok kalau sudah cinta, itu juga tidur bu. Percaya enggak? Dibuat tidur. Sudah tahu ceweknya enggak karu-karuan. Cuma matanya ketutup, hatinya ketutup. Percaya enggak? Jadi ya maaf ya, laki-laki itu kalau ketemu perempuan kebanyakan merem sih. Melek dikit gitu loh diintip. Ini kodrat laki-laki, saudara. Hawa tadi datangin Adam pakai goda enggak? Enggak. Pakai Tuhan. Dia yang datangin dia tuh Tuhan. Begitu Tuhan mendatangkan dia melek ngomong, engkaulah tulang dari tulangku. Main kalau cari pacar tuh merem aja. Begitu melek, Tuhan Yesus. Bukan ini Tuhan, bukan. Emang banyak misteri di tengah Alkitab ya. Jadi perhatikan, orang itu seringkali cuma bicara soal hak. Tapi tidak pernah mau bicara soal kewajiban. Ini orang taunya hak aja saudara. Hidup itu harus seimbang. Ya, saudara kalau makan terus nggak bisa berak, mati nggak?
Atau sebaliknya, saudara berak terus nggak bisa makan, mati Bu. Jadi hidup itu najis, kadang-kadang cuma berak makan berak, itu sudah. Iya kan? Jadi di sini saya berpikir, kenapa manusia angkuh dan sombong? Apa yang mau disombongkan nggak ada. Tubuh bukan punya aku, otak bukan punya aku, nyawa. Kita nih nggak punya apa-apa Bu. Tapi disuruh hidup kan Tuhan tuh sangat berkemurahan. Iya kan? Jadi jangan cuma bicara hak. Ini namanya apa ya? Ibu-ibu jangan cuma bicara hak. Tapi penuhi kewajiban ya. Oke, kita naik lagi ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan? Cawan itu artinya proses. Ya. Proses itu bisa enggak enak, bisa enak. Sebelum saudara ingin mendapatkan hasil, perhitungkan prosesingnya dulu. Ini harga bayar, ini resiko Bapak Ibu. Enggak ada hidup itu tahu dapat hasil, enggak ada Bu. Saya pernah ngelamun Tuhan, kalau Tuhan kasih saya uang 10 M, ya 3 M saya bagikan kepada teman-teman tukang sampah semua, ya 3 M lagi bangun gereja, terus 1 lagi bangun yayasan. Ternyata saya hitung kurang Bu uangnya, yang ngelamun lagi. Tadi 10 M sekarang 15 M, ternyata cukup karena ngelamun. Ngelamun aja bisa nggak cukup loh saudara. Jadi kalau ngelamun itu sekalian yang tinggi. Itulah mimpi. Mimpikan yang tinggi. Jangan terlalu rendah. Amin. Wah mimpi gak bayar aja kok. Kenapa kita harus takut? Mimpi tapi yang waras. Jangan saudara mau jadi mantunya Ratu Elizabeth. Itu mah gila. Bukan iman, bukan mimpi. Gila edan senting saudara. Ya, Tuhan gak ngurusin itu. Jadi saudara harus melalui proses. Ya, perhatikan, meminum cawan yang harus ku minum. Proses Tuhan, bukan prosesmu. Saudara siap keberhasilan mengikuti cara Tuhan dan proses Tuhan? Amin. Lo jelas, kamu harus minum. Kata mereka, kami dapat. Ini loh, ini jawaban emosional. Otaknya nggak jalan, saudara. Saya ini kadang-kadang dulu kalau suruh nganter istri saya belanja, saya bisa berkelahi Bu. Sekarang bayangin, dia kepingin beli sepatu ya, udah tak antar ke mall, bagus sih. Berapa ini? 900.000. 700 boleh enggak Pak? Enggak dikasih. Saya diajak jalan, nanti turun ke lantai 2. Sampai di sana ada barang sama. Berapa Pak? 700. Tak pikir dia beli, enggak, ditawar lagi 650. Turun lagi. Lu gila ya? Lu nyiksa orang, gue bilang. Pedagang kan butuh makan. Turun lagi, dikasih harga 650. Ini bener kisah nyata Bu. Ditawar lagi 500. Marah saya Bu. Lu caranya nawar bukan begitu. Itu pedagang juga butuh makan. Ibu-ibu tolong jangan siksa pedagang. Amin. Anda mau beli atau mau tawar-tawar? Terus jawab, enggak yang penting gua puas. Loh edan kan? Itu kan kapan pedagangnya makan Bu? Tolong jangan kayak istri saya ya. Dan Anda memang bukan istri saya loh. Ya, tolong. Nawar sudah cukup ya bayar dong. Dia juga kulaan, dia butuh untung, anaknya juga sekolah. Setuju? Iya. Kok seneng loh nyiksa orang itu. 23, naik lagi. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Loh apa ini kok memaksa sih? Enggak. Saudara setuju nggak setuju, proses Tuhan akan berlangsung. Tapi kalau Anda melawan, akan lebih sakit dan waktunya lebih panjang. Cuman itu. Tapi proses Tuhan nggak pernah akan dikurangi, nggak pernah Bu. Tetapi hal duduk, nah ini. Walaupun Anda mau diproses oleh Tuhan, tapi ada hal-hal tertentu Anda tidak punya hak untuk memintanya. Saudara harus tahu batas. Saya ciptaan, dia yang menciptakan. Hidup itu kalau tahu diri, bisa menempatkan diri, tahu batas, hidup gak mungkin susah. Setuju? Ya gak mungkin susah Bu. Aku tidak berhak memberikannya. Yesus mengajar kita, aku yang anak Allah tidak boleh mengambil hak dari orang lain. Apalagi kita, saudara. Ya, jangan coba cuma berpikir tentang hak.
Mari kita siapkan kewajiban kita untuk suami, untuk istri. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa? Bapakku. Keputusan hanya di tangan Bapak. Yang terakhir, 24. Mendengar itu, ini lucu saudara. Marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Duh, mereka marah ngapain saudara? Kenapa mereka marah? Karena mereka juga punya pendapat yang sama. Cuma gak berani ngomong, saudara. Temennya ngomong duluan, dia marah. Dia marah sama dirinya sendiri. Jadi saudara kalau gak suka sama orang lain, perhatikan ya. Wah, apa sih hidup selingkuh terus? Sebetulnya itu ada di dalam dirimu. Percayalah, apa yang tidak Anda sukai, itu sebetulnya Anda sendiri. Anda tidak suka kepada dirimu sendiri. Saya orang gak mau ngurusin orang. Lu mau selingkuh kek, lu mau kawin sama pelacur kek, lu mau kawin sama urusan dia. Bukan urusan saya. Dan saya tidak pernah berani dan mau menghakimi orang lain. Karena hidup saya sendiri rusak. Saya bukan orang benar, saudara. Kalau saya bisa benar, saya gak perlu Tuhan Yesus. Oke? Ya, berhenti menghakimi orang lain. Memang sifat manusia senang melihat orang susah, sekaligus juga susah kalau melihat orang senang. Nah muka-muka begini kan tahu saya. Ya udah gitu sifatmu. Ya. Nah marahlah. Kenapa kadang-kadang kita marah tanpa sebab? Ayo. Ini kan marah gak ada sebabnya saudara. Situ ngomong kok kita marah. Lucu aja. Ya kan. Saya sering kali ngelihat ibu-ibu kalau kumpul di lobi hotel atau apa gitu. Ada perempuan lewat saudara. Perempuan ini cakep. Oh ibu yang marah. Gila model begitu pakaian mini. Ya, yang atas ditarik ke bawah, yang bawah ditarik ke atas. Ya itu namanya mode. Dari dulu yang atas ditarik ke bawah, yang bawah ditarik ke atas. Zaman dulu kan gitu Bu. Sampai hari ini. Ada aja perempuan yang lewat tuh dicaci maki. Udah betis kayak ketepok pisang. Loh, betis-betis dia ngapain lu ribet? Itu sirik wanita Bu. Ada aja yang diomelin, diomong itu ada. Berhenti saudara, capek. Ya, enggak usah berpikir tentang orang. Berpikirlah tentang dirimu sendiri. Jadi dari ibu ini saya mengambil sikap apa? Ibu ini cara mendidik anaknya salah. Memberikan banyak kemudahan dan memberikan banyak fasilitas. Walaupun Anda anaknya orang kaya. Jangan pakai fasilitas orang tua. Berjuang dari awal. Amin. Jangan nunggu warisan. Saya enggak pernah mau nunggu warisan. Bu. Saya berjuang dari titik nol. Ini kesalahan mama. Enggak boleh terlalu memanjakan anak. Saya sayang. Sangat sayang kepada cucu anak. Tapi untuk mendapatkan sesuatu. Mereka harus berjuang. Memang enggak tega. Artinya gini. Dulu saya susah, masa sekarang nyusahin anak cucu. Kan gitu Bu, maunya nyenengin. Tapi itu mendidik yang salah. Ya. Yang kedua, dia memperalat Tuhan. Demi kepentingannya. Seharusnya kita yang diperalat Tuhan demi kepentingannya. Yang ketiga, lewat ibu ini, kita belajar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saudara mau pilih mana? Ibu Musa atau Ibu Zebedeus, ya. Tapi nanti saya jelaskan. Saya mau bacain Anda satu ayat sebelum saya putar multimedia. Tolong ayatnya diputerin. Matius 24, Yohana, ya. Kita baca rame-rame ya, dengan mulut terbuka. 1, 2, 3. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Yang terakhir 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Gini pengertiannya. Saudara sering ngomong enggak? Heran ya, sekarang ini waktu kok cepat banget. Baru bangun,
urusan belum selesai, malam lagi. Sering nggak? Saya kasih contoh yang kedua. Siapa di sini orang Jawa Tengah, orang Klaten, Wonogiri, Solo, ada? Saudara hidup di sana sama di Jakarta bedanya apa? Di sana itu pagi nunggu sore itu sampai mati, saudara. Di Wonogiri, lama banget dari pagi sampai sore. Tapi di Jakarta baru bangun pagi sudah Kenapa? Apa mataharinya di stop sama Tuhan? Enggak. Karena di Jakarta penuh dengan kesibukan. Sehingga waktunya kayaknya dipersingkat. Sedangkan saudara di Klaten, Wonogiri enggak ada kerjaan. Nunggu, ini matahari kapan turun sih? Rasanya lama. Jadi sebetulnya bukan waktunya yang singkat. Yang ada adalah karena kesibukanmu, Anda tidak pernah berpikir yang di atas. Sia-sialah engkau berpikir di bawah matahari. Pikirkan yang di atas matahari. Tapi di situ diingatkan, kalau waktu itu datang, jangan pada musim dingin atau hari Sabat. Musim dingin adalah hari istirahat. Beruang kutub sembunyi 6 bulan. Enggak cari makan. Yang kedua adalah hari Sabat. Jadi kalau saudara merasa waktumu terlalu nganggur, jangan tambah nganggur, saudara. Lakukan sesuatu, lakukan kegiatan, pasti ada hasilnya. Dan Tuhan mengingatkan, jangan jatuh pada hari Sabat. Hidup itu bukan cuma berdoa, tapi juga bekerja. Setuju? Iya, kalau dengan doa kita bisa makan, nggak usah ada sekolah, nggak usah ada pabrik, tutup aja Bu. Wis tutup kabeh wis. Ntar jam 1 Tuhan ngirim beras. Ntar jam 5 Tuhan ngirim nasi rawon sama empal. Gitu aja. Jadi kesimpulannya keseimbangan doa, kerja, hak dan wajib. Sekarang saya akan buktikan secara ilmiah apakah percepatan waktu itu ada. Oke, silakan multimedia. Gedein dulu nggak apa-apa, Rik. Lagunya enak kok. Saya akan bicara hati-hati, waktu ini dipercepat. Dan saya akan buktikan secara ilmiah. Ya, ini lagu namanya Jamaica Farewell. Ya, yang nyanyi Don William. Kita naik satu, kita buktikan. Klik. Nah, sekarang perhatikan. 150.000 tahun yang lalu, manusia hidup dari berburu dan mengumpulkan. Betul enggak? Ini industri 00 ya. Terus dia naik lagi 150.000 tahun, berjalan, sekarang singkat jadi 2000 tahun. Ini masa orang bertani. Ya, ada masanya. Setelah 2000 tahun dia naik ke revolusi industri 10. Itu cuma makan waktu berapa? 100 tahun. Perhatikan, 150.000 tahun ke 2000 tahun ada beda waktu berapa? 148.000. Tapi dari 2000 ke 100 tahun makin cepat, tinggal 1900. Sekarang setelah industri 2.0, informasi dan pengetahuan, kita naik dipersingkat lagi 50 tahun. Ya, industri 3.0. Ini masa-masa kita sekarang, komputer dan internet. Sekarang orang nggak bisa hidup tanpa ini, saudara. Tapi dari 50 tahun, naik jadi 25 tahun. Industri 4.0. Sekarang digital semua, saudara. Anda nggak bisa digital, nggak bisa kerja. Ya, tapi saya orangnya nekat. HP saya kan tetap ini, Bu. Walaupun sudah mangap-mangap gini. Tapi kalau mau udah teknologi, ayo kapan kita beradu? Saudara beli Android itu mahal kan? Yang paling murah 4 juta. Ya. Fiturnya ada 100, Bu. Bapak ibu bisa berapa banyak? Paling 10 kan? Yang 90 mubazir. Cuma buat nongkrong, waduh HP-nya Samsung, HP-nya apa, buat apa Bu? Mendingan gua pencet, baru masuk Pak Pengki 50 juta, itu gua demen. Ngapain? Denger ya, saya boleh ngajar Anda etika sebentar. Anda punya etika loh, saya cuma nambah pengetahuan. Kalau Anda lagi ngobrol sama orang, atau orang penting, jangan pernah letakkan HP-mu di meja. Enggak sopan. Yang kedua,
Kalau Anda lagi ngobrol, jangan pernah telepon orang lain. Walaupun ada kering, jangan pernah diterima. Ini peraturan internasional. Saya ingin bangsa Indonesia dihargai. Kita juga punya etika. Amin. Jadi jangan lakukan itu, ya. Nah, sekarang perhatikan. Dari industri 4.0, kita sekarang menginjak industri 5.0. Beda berapa? 20 tahun. Ini nanti setelah industri 5.0, waktunya kurang dari 5 tahun, akan terjadi perubahan besar. Akan terjadi. Ini asli pengetahuan. Saya coba data semuanya, ternyata ada percepatan waktu. Katakan industri 5.0, ini sudah jalan 2 tahun yang lalu. Ya, manusia harus bekerja sama dengan mesin, robot pinter sekarang ada, jadi waktunya cuma 3 tahun. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya bukan peramal, tapi lewat ilmu pengetahuan yang saya pelajari, berhati-hatilah. Waktunya dipersingkat dan waktunya sudah dekat. Amin. Saya ini orang logika. Kalau nggak dibuktikan gini, saya susah percaya, Bu. Ya, jadi sekarang saya buka ini pengetahuan, sekarang waktunya kurang lebih 3 tahun. Saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu, Bu. Saya bukan pendeta akhir zaman kok. Saya cuma pendeta zaman akhir, gitu aja. Saya bukan peramal, nanti ada lembu merah, lembu hijau, ya mau kucing, mau kodok, kayak nggak peduli saya. Tuhan Yesus mau datang, kapan, jam berapa, naik apa, bukan urusan saya. Yang penting waktu dia datang, Pengki digandeng naik ke surga. Amin. Loh, kalau saya pasti, kalau saudara kan belum tentu. Saudara. Oh, namanya hakul yakin kok. Itu soal keyakinan, Anda jangan protes. Ya. Oke, ini jelas membuktikan, kita naik lagi. Klik. Situasi sekarang ini, saudara. Saya tuh bikin seminar sampai bosen saya ngajar ini. VUCA itu adalah penemuan seorang jenderal Amerika waktu sekutu perang dengan Afghanistan, Timur Tengah dengan teroris, sekutu banyak korban, saudara. Akhirnya 2 orang jenderal mencetuskan strategi VUCA. Dan yang mati berkurang, jauh. Tapi sekarang VUCA diadopsi oleh perusahaan besar, saudara. Ya. Saya berharap apakah Anda bekerja di satu perusahaan sudah dikasih seminar VUCA? Ini situasi kita sekarang. Volatility. Semuanya kagak jelas. Semuanya kagak pasti. Semuanya serba kompleks, serba ruwet dan rancu. Itu sekarang, saudara. Apa yang gak ruwet sekarang? Ruwet kan? Semua ruwet, Pak. Ini, aduh udahlah pusing saya. Nah, Anda harus membuat ketidakpastian menjadi tujuan hidup yang tegas. Ya, miliki tujuan, kemudian berikan pengertian tentang keadaan sekarang. Rangkul kenyataan, terima fakta, dan serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Yesus Kristus, saudara. Yang ketiga, semua harus Anda buat jelas. Yang enggak jelas dibuat jelas. Dan yang terakhir, zaman yang rancu ini, saudara harus menjadi orang yang cekatan dan tangguh. Ya, tangguh, saudara. Kita naik satu lagi. Saudara perhatikan. Sekarang yang paling banyak nganggur adalah perguruan tinggi. Di Indonesia ada 3.000 universitas. Dengan lulusan 2 juta S1. Tapi yang paling banyak nganggur adalah S1. Ini survei dari beberapa pakar. Ya kenapa? Karena keterampilan tidak sesuai kebutuhan. Saudara, sekolah hanya mengajarkan ilmu, minterin otak. Tapi gak pernah ngajarin saya cari duit. Setuju? Sekarang ikuti sekolah. Gimana caranya cari duit. Itu saran saya. Anda boleh punya banyak teori, menghasilkan uang. Enggak kok, saudara. Kalah sama encik-encik di pecinan itu. Lulusan SD tapi duitnya bergudang-gudang. Cari laki yang pinter cari makan. Amin. Karena cari makan butuh duit. Cari laki yang suka makan enak. Jadi badannya sehat. Oke. Itu teman saya ada nggak di sini? Kalau ke gedung bioskop sama pacarnya.
beli camilan tidak boleh lebih dari 18.000. Hah? Sumpah Pak, tidak boleh lebih 18.000. Terus kamu sempat berapa tahun? 4 tahun. Aduh goblok, jangan diambil sendiri dong. Belum jadi suami. Jajan ke bioskop ditaker. Ih, najis cicai lah laki kayak begitu. Wah benci banget laki model begitu. Laki pintar cari makan, makan enak. Amin. Siapa di sini kalau pacaran bayarnya urunan? Angkat tangan. Pecat hari ini juga, selesai. Itu manusia nggak punya tanggung jawab. Kalau saya ngundang Anda makan, berapapun gua bayar. Kalau perlu telan mejanya, gua bayar sekali. Ya, orang Cina kan hobinya kalau makan bareng rebutan bayar kan. Ayo, itu orang Cina Bu. Tapi orang lain saya nggak tahu. Nunggu kapan bayari, diem aja nggak pulang-pulang. Saya kesal itu saudara. Ya. Jadi keterampilan yang dibutuhkan perusahaan keterampilan, bukan ijazah. Jadi jangan hobi cari kerja, bangun kemampuan kerja. Yang kedua apa? Ekspektasi penghasilan dan status terlalu tinggi. S1 nentuin gaji begitu masuk 40 juta sebulan. Emang usaha engkong? Wah. Dan yang kedua, statusnya terlalu tinggi. S1 mau langsung manajer. Ya enggak bisa. Semuanya merangkak Bu. Ya, saya begitu lulus S1, saya bukan langsung naik kapal jadi perwira. Sama om saya disuruh narik tali kapal kalau malam dulu tuh. Di gudang ukur peti. Rasanya mau maki sama om saya. Tapi berkat dia, saya ngerti gudang, ngerti perkapalan. Sampai akhirnya saya jadi kapten. Amin. Biar gini-gini kapten bro. Kapal gede. Bukan sekoci. Ya. Penyediaan lapangan kerja terbatas. Anda harus bertempur dengan pengetahuan, dengan kemampuan, keterampilan, bahkan keahlian. Ya, naik lagi satu. Klik. 4 ciri dunia kerja sekarang. Sekarang ini mode kerja adalah hibrida. Artinya apa? Kerja di kantor, campur kerja di rumah, enggak masalah. Yang penting kerjaan selesai. Ya. Yang kedua apa saudara? Kantornya satelit. Teman-teman saya punya kantor, cuma 1 kali 2 meter, kursinya cuma 2 saudara. Kantor, sudah. Enggak perlu godeng-godeng gede. Yang ketiga, respon sekarang harus cepat. Tanggapin proyek apa semua secara cepat. Semua ini gara-gara males bikin hidup kita hancur. Perubahan cara kerja terjadi di mana-mana. Saudara, ya. Makanya kalau anak saudara main game, jangan dimarahin. Kasih makan, kasih Coca-Cola. Jangan boleh keluar kamar jam 4, harus jam 4 pagi, main game terus. Loh, siapa tahu dia nanti ngarang aplikasi. Loh di Taman Anggrek kalau pertandingan game, hadiahnya 1 orang 400 juta Bu. Cuma gitu. Saya 400 juta dia pertama. Jadi ini cara kerja sekarang. Anak saudara mungkin 15 tahun. Ya ini seperti yang kecil, main game terus aja enggak apa-apa. Bapakmu marah, marahin balik. Ini calon kaya Pak. Cari suami bukan orang kaya, tapi cari suami yang punya potensi untuk jadi kaya. Cirinya apa? Bayar dong seminarnya. Enak aja semuanya gratis. Ya. Nanti saya kasih tunjuk. Laki yang punya potensi kaya itu gimana? Ya. Oke, naik lagi. Ya. Sekarang saya banyak kenal ya. Bagian perekrutan, human resources-nya saya kenal. Sekarang perekrutan itu cuma butuh 2. Orang yang eksploratif. Suka eksperimen, memunculkan hal-hal baru. Dan yang kedua, inovatif. Ya. Dibutuhkan pekerjaan suka menyerang Bu. Bukan menunggu bola. Ya. Naik lagi. 5 langkah menjual diri. Anda mau cepat laku enggak? Bukan kayak di Kalijodo Bu, serawe geblak dewe, pakai tenda biru. Bukan itu. Semua orang itu mau hidup enak harus bisa menjual
diri. Satu tadi etika. Ya. Kedua yang santun. Nah, ini aware, appeal, act, and advocate. Ya. Saudara latih aja ini sendiri. Ya. Bagaimana cara menjual diri. Harus ada daya tarik, harus santun. Nanti advocate itu Anda harus punya banyak hubungan. Teman-temanmu akan berikan rekomendasi. Ini caranya menjual diri. Oke, naik lagi satu. Saudara pernah ngelihat sesuatu, ngelihat cowok sampai wow. Pernah nggak ngelihat cowok gitu? Pernah ya? Di mana Yolanda? Ayo, yang cewek pernah nggak ngelihat cowok? Wow, gila ya, cakepnya gitu. Jadilah pribadi yang mengejutkan, saudara. Ya, pribadi yang mengejutkan. Saya mau tanya sama siapa ya? Ini yang di depan suami istri yang mana Pak? Ini istrinya ya. Tanggal lahir istrimu berapa Mas? Tanggal lahirnya ulang tahunnya kapan? 28 Maret. Kalau tanggal lahir suaminya kapan? Nah, itu hal sederhana yang harus Anda hafal. Coba misalnya istrinya ulang tahun. Enggak ABC, tahu-tahu pulang dikasih berlian. Dia pasti, wow, pingsan, mati. Itu cara membunuh dengan cara yang elegan. Hidup itu harus sering bikin kejutan, setuju? Ya, anak saya, cucu saya kasih kejutan. Oh, terima kasih. Oh, waduh itu 2 hari terima kasih terus. Ya, cobalah bikin kejutan supaya hidup itu punya gairah. Amin. Ya. Terus yang kedua, personality itu tergantung kepribadian. Makanya saya sampai datangkan John Robert Power semuanya. Biarlah kepribadian rem itu luar biasa. Amin. Jemaatnya orang-orang sopan, terpelajar, semuanya Bu. Ya. Yang ketiga, orang yang punya personality wow, itu gampang menular. Oke? Pribadi yang menarik. Ayo, seksi sama sensual bagus mana? Coba ini wanita saya tanya. Atau laki-laki, senang wanita seksi atau sensual? Bedanya di mana? Ini laki goblok amat. Seksi itu orang yang pakaiannya suka buka-bukaan, Bu. Ya kan? Makanya kalau ke gereja jangan pakai mode yang tanah longsor, Bu. Jangan. Ntar gua bingung mau baca ayat. Nggak ngelihat tapi kelihatan, oke? Siapa yang salah? Yang salah lampunya, Bu. Ya, harus tahu menempatkan diri setiap acara. Ya, kalau sensual itu, ya, tapi dia menarik, saudara. Bukan karena memamerkan tubuh, tapi kepribadiannya menarik. Coba rok mini ini dituruni 3/4, kita kan jijik maunya, ya. Tapi nggak tahu mungkin ada laki yang suka. Tadi saya baru negur teman saya, Mas kalau lihat cewek nengok nggak? Ayo cepat, nggak usah takut istri. Oh masa nggak tertarik? Itu teman saya ada cewek cakep Bu. Nengok ya nengok, tapi jangan sampai putar badan. Nengok itu cukup mainkan mata aja. Walaupun kurang ajar, tapi tetap menjaga kesopanan. Amin, jadi gini, srit. Dia enggak miring. Itu Gideon tuh tadi itu. Pasaran banget kamu. Enggak boleh muter tubuh, muter leher. Enggak bisa Pak. Ayo, binatang apa yang bisa muter lehernya 360 derajat? Burung hantu. Itu bisa muter 360 derajat. Jadi kalau cowok sampai muterin badan, itu burung hantu. Ya. Saya itu biar teman baik, saya tegur, itu nggak sopan. Ya kan? Memang kalau kamu sendirian, bebas. Kalau bawa istri, kita harus jaga perasaan istri. Nggak boleh sebebas kayak nggak bawa istri, amin. Gue juga ngerti, hargai perasaan istrimu. Ya. Naik lagi, wow personality. Tantangan sumber daya manusia masa depan. Saya itu visi saya mencerdaskan bangsa, Bu. Pertama, manfaatkan
Loki, buat jualan, buat apa, buat judi kalau perlu. Ya, tapi jangan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi yang relevan. Ya, sekarang sekolah yang mungkin dikejar orang apa? Sekolah big data, Bu. Itu gajinya gede banget, ya kan? Sekolah perminyakan itu tetap dicari. Teman saya umurnya sudah 70-an. Per bulan gajinya berapa, Bu? Di perminyakan. Dulu semua orang sekolah lain, dia temannya cuma 3 orang di kuliah. Sekarang gajinya per bulan 350 juta. Orang Cina bilang, sapek gotiao. Duit semua? Enggak, sebagian kereweng sama daun, Bu. Cari sekolah yang dicari oleh perusahaan. Setuju? Ya. Yang ketiga, Pak, kolaborasi. Sekarang kita nggak bisa hidup sendiri. Saudara mikir gini saya bikin sendiri. Ada tim saya, saudara, anak-anak muda. Saya jujur ya, maaf yang sudah tua, saya tuh jarang bergaul dengan orang umur 70. Karena kalau bergaul sama mereka, yang diomong apotek, kolesterol, rumah sakit, baunya bau pakpung, minyak angin, gue capek dah. Ya, gue masih demen parfum, gue demen inovasi, perubahan. Teman saya itu anak-anak umur 40, Bu. Tapi teknologinya saya kolaborasikan. Amin. Jadi saya nggak kehabisan waktu. Pinter-pinterlah kolaborasi. Yang keempat apa? Menjembatani. Yang kelima, manusia dan mesin. Ya, kita naik lagi. Kita mau selesai. Hidup itu jangan pernah tergantikan. Kalau saudara nggak masuk, ya office boy bisa menggantikan Anda. Anda nggak ada gunanya. Yang kedua, naik lagi. Klik. Tidak sekedar menyukai tapi mencintai. Anda kerja dengan passion Anda enggak? Ya, Anda cepat maju. Ya, semua saudara saya itu apoteker, Bu. Cuman saya aja suka di laut. Passion saya. Kalau saya jadi apoteker banyak yang mati, Bu. Mendingan gue di laut aja, di kapal kelihatan kakak laki banget gitu loh. Ya, naik lagi, klik, mempermudah kehidupan orang lain. Tolong orang lain, Bu. Nanti saudara akan ditolong Tuhan. Setuju? Itu tadi tekniknya, ini spiritualnya. Kita naik lagi, sudah terakhir atau belum? Bukan berbeda, tapi unik. Saya kemarin baru makan rawon setan di Surabaya. Ada yang makan rawon setan? Kenapa? Karena bahasa restorannya menjual. Rawon setan. Gua pikir ada apa? Bukanya malam. Enggak, Pak. Dia pintar cari nama. Presiden-presiden, bupati, gubernur, makan di situ, saudara. Ya, nanti kalau mau ke sana telepon saya. Saya kasih tahu aja arahnya, bayar sendiri. Ya, jadi kalau saudara mau unik, di Surabaya ada rawon setan, saudara buka di sini, rawon demit, rawon jin, rawon-rawonan, itu bisa loh dibuat rawon-rawonan, orang pasti datang, saudara. Ya, oke, naik lagi satu, klik, kita selesai. Goodbye Opa, God bless you. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini kami semua sudah diberkati. Lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Dan juga lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Pengki Andu. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Berkati Pastor Pengki Andu. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Dan berkati. Berikan hamba-Mu juga umur panjang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi. Adakah jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada? Ya. Di sebelah sana ada 2, di sini ada 2. Petugas mohon untuk memberikannya. Boleh angkat tangan lagi biar kelihatan Ibu. Ya, ada di sana juga. Saya undang petugas untuk membawakan doa kita dalam persembahan.
Bapak Ibu, mari kita angkat amplop persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore ini Tuhan. Kami hampir menyelesaikan ibadah akhir Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Baik itu pujian penyembahan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan untuk makan sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Itu semuanya Tuhan boleh menjadi kekuatan, berkat bagi semua jemaat yang hadir. Memberkati hamba-Mu Pastor Pengkiandu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu. Dan saat ini tiba saatnya umat Tuhan akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah beri. Mari Tuhan berkati umat-Mu. Berkati juga rupiah-rupiah yang ada Tuhan. Sehingga boleh menjadi alat Tuhan untuk pelebaran pekerjaan-Mu di gereja GBI Rem. Juga Engkau berikan hikmat bagi pengurus yang mengelola. Bila mereka Tuhan mengelola dengan hikmat-Mu. Sehingga semuanya Tuhan boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi dengan sukacita dan kita mau memberi yang terbaik. Bagi jemaat Tuhan yang punya pergumulan dan rindu didoakan boleh menghubungi atau mengisi formulir doa yang ada terletak di meja depan. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan September, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali, oh ada, puji Tuhan, 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada 3, ibu dapat tusuk gigi. Jadi satu orang satu dapat tusuk gigi. Ya, nah, oh itu bukan tusuk gigi, oh kartu, ya puji Tuhan. Dirubah karena tadi tusuk giginya nggak balik. Kayaknya dipakai. Jadi itu nanti kartunya ibu. Nanti di meja depan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sudah menyiapkan souvenir. Jadi jangan lewatkan, bisa ditukar kartu itu dengan souvenir. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, sekali lagi, kalau belum ada gereja tetap, gereja ini selalu terbuka. Kita mari sama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan masih berikan kami nafas untuk kami boleh mengikuti ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih kami sungguh sangat amat diberkati. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan yang melayani di ibadah yang terakhir pada hari ini di tempat ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami percaya jeripaya kami tidak sia-sia dan Tuhan pakai kami lebih dan lebih lagi. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini. Berkati kota kami, kota Jakarta. Indonesia diberkati. Para pemimpin bangsa ini diberkati. Sebelum kami pulang, kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk kami terima berkat. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga besar-Mu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi pujian bagi